Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di mata kuliah Manajemen Keuangan Publik. Mohon maaf minggu kemarin tidak hadir karena satu dan lain hal. Kita akan melanjutkan membahas tugas yang pernah saya berikan. Ada 2 tugas gitu. Memilih salah satu dari 2 tugas ini. Pertama, membaca prospektus. Apa sih prospektus itu? Ini terkait dengan mata kuliah pasar modal dan pasar uang. Kalau perusahaan itu ingin IPO atau menawarkan sahamnya kepada publik di pasar modal, maka dia harus bikin proposal yang menunjukkan bahwasanya bagaimana kinerja keuangan, bagaimana kinerja perusahaan, bagaimana potensi perusahaan itu ke depannya. Nama proposal ini namanya adalah prospektus. Itu secara garis besar. Oke, sekarang kita membahas mengenai prospektus yang diterbitkan oleh Bukalapak. Karena Bukalapak mau mengeluarkan saham, menawarkan sahamnya agar dibeli masyarakat secara umum. Oke. Kenapa membahas ini? Karena terkait dengan tema besar kita pada pertemuan itu, yakni venture capital atau modal ventura. Apa itu modal ventura dan venture capital? Nanti kita bahas. Oke, namanya prospektus ya. Dalam penerbitan ini dibantu oleh Mandiri Sekuritas dan Buana Capital. Oke, dan ini profil perusahaan. Saya cuman kemarin menawarkan tugasnya adalah dengan membahas mengenai kepemilikan saham yang dimiliki oleh Bukalapak. Oke, ini dia. Kenapa seperti itu? Karena ini terkait dengan tema besar bahwasanya perusahaan-perusahaan Indonesia itu yang ada di Indonesia sebenarnya kepemilikan sahamnya banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar bahkan yang ada dari luar negeri. Oke. Kemarin ada yang bertanya bagaimana sahamnya, apakah setelah penawaran atau sebelum penawaran umum atau setelah penawaran. Maksud dari penawaran umum adalah bahwasanya saham tersebut ditawarkan kepada umum melalui pasar modal dan dijual. Jadi karena dia proposal, maka dia menunjukkan ada beberapa komposisi dari pemilik saham Bukalapak. Mungkin kalian tahu Bukalapak, marketplace atau tempat jualan toko online yang ada di internet, gitu kan, saingannya Shopee dan juga Tokopedia. Oke. Sebelum saya suruh membahas mengenai pemiliknya itu, pemilik terbesar adalah 13% API Hong Kong Investment Limited nomor 9. API Hong Kong Limited, gitu kan. API Investment Limited, sama yang besar itu ada nama Microsoft Corporation, Bill Gates, Naver Corporation dari Korea, Oan Sinhan dari Korea, Elang mana ya? Yang terbesar itu juga yang lain adalah dia, PT Kreatif Media Karya. Oke, ada 2 pemilik saham yang cukup besar, Kreatif Media Karya dan juga API Investment Limited. Juga ada beberapa pemegang saham kecil yang presentasinya 0, seperti di awal-awal ada namanya Durian Investment, gitu kan. Ada di pertama-tama 500 Durian, 500 Kimchi, 500 Startups. Ahmad Zaki Saifuddin itu pendirinya, dapat saham 5,76% sebesar 222 miliar atau 4 miliar lembar saham. Oke. Siapa sih API Hong Kong Investment Limited itu? Dia adalah perusahaan modal ventura
atau venture capital, yang mana dia ini mengajak para pengusaha, para perusahaan yang punya dana besar agar mengumpulkan duit di dia gitu. Pusatnya di Hong Kong, nomor 9. Perusahaan seperti ini namanya adalah venture capital. Berbeda dengan menabung di bank, menitipkan dana di venture capital beresiko. Kalau venture capital tidak bisa menginvestasikan dana di bidang yang profitable atau menguntungkan, maka rugi ditanggung oleh para pemilik dana. Oke. Juga ada 500 durian, 500 kimchi, ini startup perusahaan. Lihat di angka-angka awal 1 2 3 sampai 5 itu 500 startup dan 500 durian itu merupakan perusahaan dari Singapura yang sama seperti API dari Hong Kong, API dari Hong Kong, mengumpulkan dana para konglomerat perusahaan yang lain. Nanti dana itu dia investasikan ke perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang ada di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oke. Sama seperti itu juga nomor PT Kreatif. Maaf, ada sedikit. Oke. Nomor 38, PT Kreatif Media Karya, nomor punya saham 24 miliar, jumlah nominal sahamnya 1 triliun 233 miliar. PT Kreatif ini adalah anak perusahaan dari Elang Mahkota. PT Elang Mahkota adalah pemilik grup media informasi yang besar di Indonesia yang membawahi Indosiar, SCTV, Video.com, Kapanlagi.com. Nah, itu O Channel itu di bawah dari PT Kreatif Media Karya. Di sini di nomor 37. PT Kreatifnya juga mengumpulkan dana dari pemiliknya, dari orang-orang kaya di Indonesia. Jadi PT Kreatif Media Karya, di atasnya ada PT BRI Ventura Investama, sama modal Ventura yang dimiliki oleh Bank BRI. Siapapun yang, jadi dia mengumpulkan dana. Istilah modal Ventura juga kadang dikenal dengan istilah investment manager gitu. Kadang dia menginvestasikan ke produk-produk keuangan, saham reksadana dan sejenisnya, bisa juga langsung menginvestasikan ke perusahaan. Kalau dia menginvestasikan di saham atau reksadana, terutama reksadana dan juga deposito, itu kan resikonya lebih rendah, tapi keuntungan juga rendah. Kalau dia menginvestasikan di modal Ventura, yang mana modal Ventura menanamkan modal di perusahaan-perusahaan yang baru berkembang atau sedang menuju puncak keuntungan, maka dia akan dapat untung juga. Tuh, ini namanya adalah, nah karena memang Bukalapak butuh modal, maka dia nomor 56, lihat di 56. Nomor 56 ada saham yang dilepas ke masyarakat sebanyak 25%. 25 miliar saham atau sebesar 25%, sebanyak 1 triliun 228 miliar. Nah, sebanyak 25 miliar lembar saham inilah yang dilepas dan dijual di pasar modal. Kalian mungkin kalau bagi aktif di pasar modal bisa lihat sekarang berapa harga saham Bukalapak, kayaknya sekarang agak menurun. Gitu. Nah, saya ingin bahas bahwasanya kepemilikan dari perusahaan-perusahaan seperti ini adalah modal Ventura. Lihat beberapa perusahaan lain yang kecil ya. Songkokli, Standard Chartered Holdings. Jadi memang banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti itu. Perusahaan-perusahaan ini mencari perusahaan yang baru berkembang, disuntik dana supaya besar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk dijual lagi. Karena Bukalapak ini dia sampai sekarang belum menghasilkan keuntungan. Kita lihat di lembar setelahnya ada laporan laba rugi komprehensif Bukalapak.
Dari tahun 2018 lihat di tabel nomor, saya pindahkan dulu foto saya. Di tabel ini ada yang baris kelima, total rugi komprehensif periode tahun berjalan. Tahun 2018 rugi Bukalapak itu 2 triliun. 2,3 triliun, 2,2 triliun, 2019 2,8 triliun, 2020 turun 1,3 triliun, 2020 300 miliar, 2002 383 miliar, 2021 319 miliar. Perusahaan rugi, tapi ruginya terus menurun gitu. Kalian tahu seperti Shopee, Tokopedia itu sama dengan Bukalapak rugi. Kenapa rugi? Dia menalangi atau memberi subsidi kepada pembeli atau pelapak dengan cara memberikan promo. Itu masuk ke biaya promosi sebenarnya, biaya marketing diambil dari modal. Bagaimana bebas ongkir gitu kan, cashback. Nah itu dari sini, makanya Bukalapak sekarang kan nggak segencar Shopee karena dia mengurangi biayanya ini, sehingga kerugiannya cuma 300 miliar, berkurang jadi 319 miliar. Oke. Kenapa orang mau membeli perusahaan yang rugi ini? Karena pertama prospeknya besar, kedua akan dijual lagi. Kalau ini berhasil lolos karena kan ketika dia memberikan bonus cashback, dia memberikan bonus bebas ongkir, itu kan untuk menjaring konsumen baru yang loyal gitu. Jadi ketika dia sudah banyak, maka harga akan kembali normal. Seperti Gojek juga seperti itu. Gojek awalnya kan banyak bonus, sekarang mulai berkurang saat orang sudah mulai banyak memakai aplikasi Gojek. Dan aplikasi Gojek pun sekarang nggak fokus ke transportasi lagi, tapi ke GoPay atau sebagai alat pembayaran, digital wallet atau dompet digital. Ya, jadi kita lihat Bukalapak 2,2, 2,8, 1,3, ruginya sampai 300 miliar. Membaik gitu kan. Oke, ini tugas pertama. Jadi saya sebenarnya ingin mengajak agar bahwasanya untuk melihat bahwasanya sebenarnya ekonomi Indonesia itu, terutama perusahaan-perusahaan besar, dikuasai oleh orang-orang kaya gitu. Di sini ada nama orang, ada venture capital, Microsoft, bahkan sampai ada Naver dari Korea gitu kan. DKI Growing Star Fund ini dari BUMD, Badan Usaha Milik Daerah kalau nggak salah. Oh sorry, bukan. Ada dari dalam negeri, ada dari luar negeri. Kalau ada kata-kata venture, itu berarti nomor 22, Komodo Venture. Ini berarti salah satu perusahaan yang mengumpulkan dana dari para masyarakat, dari orang kaya, dari perusahaan yang lain yang punya dana besar untuk mencari perusahaan yang akan diberikan dana. Perusahaan yang diberikan dana itu ini bersambung ke tugas yang kedua. Saya kan ngasih 2 tugas, pilih salah satu. Bisa mereview materi Bukalapak, bisa mereview film drama Korea. Drama Korea ini pernah kita tonton, kalau masih ingat tahun 2020 kemarin kita nonton bareng, membahas mengenai investasi di Korea. Oke, nanti kita review setelah ini. Ini ada kaitannya dengan venture capital. Jadi venture capital ini yang dibahas di film Korea tersebut. Bagaimana perusahaan menanamkan modal ke perusahaan yang baru berkembang agar supaya perusahaan ini bisa maju dan nanti dia jual untuk dapat keuntungan yang lebih besar. Ya, ini masuk ke tema yang intinya, yakni venture capital. Bukalapak itu saya ngajak kalian membuka Bukalapak karena membuka laporan keuangan prospektus Bukalapak agar ada gambaran bahwasannya seperti inilah dunia bisnis, terutama di perusahaan-perusahaan besar. Dan mungkin kita di kota kecil tidak terlalu ya, karena kalau di kota besar kayak Jakarta, Surabaya, pekerjaan idaman tuh bukan jadi ASN, tapi bekerja di perusahaan BUMN, bank besar, atau perusahaan swasta yang besar, dan juga di perusahaan baru tumbuh dengan nama startup atau perusahaan-perusahaan yang baru berkembang di bidang teknologi kayak Tokopedia, Bukalapak, terus Gojek, atau YouTube, Google, dan lain-lain. Oke. Nah, siapa yang membiayai ini? Mereka yang membiayai ini adalah dananya berasal dari venture capital.
Oke, tempat para orang kaya. Oke, di film Korea ini kita melihat kalau yang menonton di film Korea itu diceritakan tentang beberapa anak muda yang membuat usaha gitu, usaha teknologi yang mana mereka kurang modal sehingga mereka mencari dana dari sebuah perusahaan venture capital yang tadi seperti perusahaan pemilik dari Bukalapak tadi untuk diberikan modal dan supaya bisa berkembang. Oke, tokoh utamanya itu salah satunya bernama Han Ji Pyong. Dia bekerja di SH Venture Capital, perusahaan besar venture capital yang tugasnya memberikan modal kepada perusahaan yang baru berkembang dan butuh dana. Ketika dia memberikan modal berarti otomatis kepemilikannya kebanyakan mayoritasnya menjadi punya SH Venture Capital. Gitu kan? Oke, ini capital venture. Jadi kayak SH Capital ini memberikan modal kepada perusahaan kecil yang sedang berkembang di bidang teknologi ini, yang mana tujuannya agar bisa dia berkembang. Kenapa seperti itu? Karena kalau dia berkembang besar, jadi ketika dia berkembang besar maka keuntungan akan dimiliki oleh perusahaan induk ini. Gitu. Nanti akan dia jual dengan nilai berkali-kali lipat. Seperti Gojek itu kan awalnya modalnya berapa ratus juta atau Bukalapak, tapi setelah dianggap punya prospek, ditanam modal bermiliar-miliar sampai tadi sekian triliun, akhirnya bisa pemilik aslinya sudah santai, dia sudah dilepas kepemilikannya, dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang tadi dengan nilai yang berkali-kali lipat. Oke, perusahaan yang memberikan dana memelihara perusahaan baru itu bernama Sandbox gitu. Di film itu namanya Sandbox. Sandbox adalah perusahaan inkubator atau akselerator. Artinya adalah inkubator tuh seperti bayi, seperti ulat ya dalam kepompong. Perusahaan yang baru berdiri, dipelihara, dididik, diberi pelatihan agar dia bisa berkembang, diberi modal. Itu di dalam film Korea ini perusahaannya namanya Sandbox gitu. Sandbox mencari pengusaha-pengusaha muda yang mempunyai inovasi dan akan dipelihara gitu kan, diberi modal, diberi pelatihan agar supaya nanti bisa nilainya berkali-kali lipat, dijual kembali. Oke, ini dia. Apa tugasnya? Ini dia, perusahaan memberi bimbingan, membagikan potensi, mempertemukan dengan perusahaan rintisan dengan investor. Jadi perusahaan ini setelah dipelihara dan dianggap bagus, akan ditemukan dengan investor. Orang lain lagi akan membeli perusahaan itu, menanamkan modal lebih banyak lagi. Otomatis kan keuntungannya dibagi kan antara pemilik yang asli dengan perusahaan inkubator. Bisa gagal, bisa berhasil. Dari misalnya 10 atau 20, mungkin yang berhasil cuma satu. Ya, termasuk yang kita lihat sekarang berhasil besar, Gojek, Dana, OVO, Bukalapak. Itu kan dari sini, dari inkubator juga. Perusahaan-perusahaan itu memberi modal banyak. Akhirnya alhamdulillah berhasil. Tapi yang sejenis dengan Bukalapak itu juga banyak yang gagal. Oke, ini contohnya di Indonesia. Supaya banyak startup adalah istilah bagi perusahaan rintisan yang baru memulai. Gitu. Grab Ventures membuat juga, dia mencari para pengusaha-pengusaha muda, ya, terutama di bidang teknologi. Telkomsel juga bikin, gitu, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Tujuannya agar banyak orang mendirikan perusahaan-perusahaan yang jadi besar seperti GoPay dan Gojek dan kawan-kawan, Tokopedia dan lain-lain. Oke. Perdana modal ini yang terkenal mungkin Sandiaga Uno, kerjaannya adalah di perusahaan namanya Saratoga. Kalian bisa lihat di background fotonya. Beliau selama ini dari berapa tahun ada perusahaan yang kurang bagus, dia perbaiki, dia jual kembali. Ada perusahaan baru berkembang yang punya potensi, dia perbaiki, dia jual. Nah, orang-orang seperti inilah, seperti Sandiaga Uno inilah akhirnya mendapat banyak kekayaan dari sana atau penghasilan. Jadi sebenarnya venture capital ini bukan baru ya, sudah lama sudah ada, tapi memang makin booming dengan adanya pengusaha-pengusaha startup, perusahaan-perusahaan startup yang berbasis digital. Jadi Sandiaga Uno orang yang kaya berasal
dari dunia memoles atau memperbaiki pengusaha kecil, perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Itu kerjaan dari Saratoga, dari Sandiaga Uno. Yang terkenal Sandiaga Uno, masih banyak sih pengusaha lain yang terkenal juga. Oke. Kenapa dia membiayai perusahaan itu? Seperti di film Korea, lebih mudah lagi memahami materi ini kalau kalian nonton film Korea tersebut. Startup ada sekitar 11 episode. Silahkan ditonton. Nah, temanya tentang ini. Kenapa perusahaan itu akan berkembang, ada inovasi bisnis risiko besar. Kalau yang di film startup itu inovasinya adalah aplikasi pengenal wajah gitu, yang akan dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi dia membuat aplikasi program yang mana sangat berguna untuk perusahaan-perusahaan lainnya gitu, untuk mengenali wajah, fitur AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, kenapa mereka membiayai? Karena yang terakhir kurang memenuhi syarat menerima kredit bank. Kayak di film Korea itu kan dia anak muda, tidak mungkin bank mau membiayai dengan jumlah besar karena mereka nggak punya apa-apa sebagai jaminan. Kalau di mata kuliah manajemen pembiayaan, salah satunya bank memberikan pembiayaan kepada orang yang butuh kredit adalah melihat aset yang dia miliki, aset atau jaminan yang dia miliki. Nah, kalau orangnya nggak punya tapi punya ide, maka perusahaan modal ventura atau venture capital yang akan mau membantunya. Oke. Di Asia Tenggara saja, karena Asia Tenggara kan paling berkembang, Malaysia, Singapura, Indonesia. Dari Singapura mereka berhasil mengumpulkan 2 miliar US dollar tahun 2019. Nanti dibagi-bagikan ke perusahaan-perusahaan, ditanam ke 100 perusahaan misalnya. Dari 100 perusahaan ini nggak mungkin semua berhasil. Yang berhasil mungkin ada 2 atau 3. Dari situlah dia dapat untung. Begitu pula Indonesia, banyak perusahaan modal ventura dari Indonesia sampai 582 juta US dollar yang dikumpulkan dan disebar ke perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Ini contohnya. Venture capital atau perusahaan modal ventura, S Ventures yang punya Traveloka yang paling terkenal, gitu kan. Lihat, kalau kalian lihat di backgroundnya orang ini, S Ventures ini banyak perusahaan-perusahaan yang nggak terkenal, gitu. Moka, terus 1000, Popbox tuh nggak kenal, tapi dia dapat untung setelah Traveloka yang ada di pojok kanan atas itu melejit. Dia dapat untung dari situ, dia jual kembali sahamnya dengan jumlah harga yang lebih mahal. Ada juga MTech. MTech ini saya ceritakan tadi, pemilik perusahaan besar, pemilik SCTP dan Indosiar. Dia yang punya Bukalapak. Itu MTech. Yang dari Indonesia, dari Singapura juga banyak karena kan. Oke, dari mana modal venturan dapat modal untuk disalurkan? Ini dia, investor asing. Contohnya Gojek. Kita pindah lagi. Gojek dari mana modalnya? Facebook, PayPal, Google, Tencent. Dari itu Tencent ini perusahaan yang membuat game Mobile Legends, menanamkan investasi di Gojek gitu. Bayangkan Gojek awalnya transportasi, sekarang masuk ke GoPay, karena ketika di Gojek dia udah mengambil banyak dengan promonya segala macam, banyak pengguna, akhirnya orang ketergantungan dengan aplikasi tersebut, maka masuklah investor asing. Nadiem Makarim, Menteri Keuangan itu sudah enggak, Menteri Pendidikan, beliau enggak lagi punya jadi posisi di sini, paling punya saham, jadi untung besar. Dia cuma modal beberapa ratus juta atau miliaran sampai sekarang triliun saat Facebook, PayPal, Google masuk ke Gojek gitu. Karena melihat potensi Indonesia sangat besar di dunia pembayaran yang kecil-kecil. Ini pembayaran retail namanya. Kalau kalian lihat di lab bank mini kita ada kode juga, itu yang dibikin oleh Link Aja, juga sama. Karena memang target pengembangan ekonomi Indonesia menurut Bank Indonesia itu kan digitalisasi UMKM. Salah satunya itu. Jadi memang mereka sangat ingin berkontribusi dan mencari untung dari sini. Oke, kalau lihat filmnya ada beberapa tahap gitu, ada bootstrapping, modal awal mandiri dari pemilik modal, terus pendanaan awal, seed funding. Perusahaan yang memberikan bantuan kepada startup ini disebut angel investor karena dia seperti malaikat. Perusahaan yang nggak punya jelas jaminannya, tapi dia berhati malaikat memberikan bantuan ke sana, modal ke sana, maka disebut dengan angelic investor. Meskipun itu nggak 100% murni ikhlas ya,
Pasti mereka menginginkan keuntungan, berharap perusahaan itu bisa untung di kemudian hari. Ya intinya lihat film. Itu kalau kalian nonton film itu, startup ini yang saya kasihkan di tugas itu akan tahu gitu. Nanti setelah itu beberapa kali pendanaan akan ada beberapa tahap pendanaan. Tahap pertama biasanya disebut seri A, seri B, seri C, dan seterusnya. Setiap seri pendanaan, seri kedua atau seri B misalnya, itu akan mengundang banyak investor lain. Seperti tadi Bukalapak, pendanaan yang kesekian, mereka menggandeng masyarakat di pasar modal. Gitu kan, menjual saham di pasar modal. Oke, ini dia tahapannya. Kenapa seperti itu? Karena memang penyebabnya internet boom. Gitu kan, internet boom, munculnya internet 90-an, di Indonesia 2010-an mulai boom, itu sangat potensi sekali Indonesia. Di Amerika sudah selesai masalah internet, nggak terlalu lagi berkembang, tapi bisnis mengenai internet karena kayak Amazon, delivery, taksi online sudah lebih dulu di Amerika, gitu kan. Di sini karena masih barusan berkembang, maka sangat menarik pihak luar untuk itu. Nah, dari fenomena ini muncul di Amerika dengan nama Silicon Valley. Muncullah sebuah daerah di kota San Francisco, Los Angeles yang bernama Silicon Valley, yang tempat perusahaan-perusahaan teknologi itu berkantor. Karena para pengusaha kan memberikan dana kepada perusahaan-perusahaan tadi. Itu. Ini perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Kapitalisasi pasar. Kemana foto saya? Per Mei 1998. Sekarang sudah, kalau dulu ada Netscape, ada Lycos, Yahoo, Amazon, sekarang tinggal Amazon yang bertahan, yang lainnya diganti oleh nama-nama baru. Alibaba yang punya Shopee, itu juga punya Tokopedia sebenarnya. Alibaba, PayPal, Gojek, Google, Facebook, ini perusahaan-perusahaan yang modalnya, harga saham, total harga saham, market capitalization, capital market, kapitalisasi market, ini ada hubungannya dengan mata kuliah pasar modal. Silahkan cari market capitalization. Jumlah saham yang beredar berdasarkan harga sekarang adalah, yang paling tinggi adalah Amazon. Nilai terus baru Google, baru Facebook. Dengan Facebook dengan gurita bisnisnya WhatsApp, Instagram, Alibaba.com masuk gitu kan. Netflix, PayPal. Nah, ini sangat, ini yang akan dicoba para pengusaha ini yang sudah jenuh bertarung di Eropa, di Amerika. Sekarang mereka masuk ke Indonesia. Apalagi dengan masuk beberapa pemain dari Cina seperti Alibaba gitu kan, atau Baidu dari Cina, Shopify juga dari Cina, dan Hong Kong, Singapura itu, Booking.com juga sama. Oke. Dari perusahaan yang tadi mereka 90% jatuh itu. Jadi kayak Gojek, GoPay itu atau Tokopedia sebenarnya 10% dari yang berhasil. Gitu kan. Namun keuntungan dari Tokopedia dari itu bisa menutupi kerugian dari perusahaan-perusahaan yang lain yang dimiliki oleh venture capital. Jadi ini dia, sebenarnya ini semua usaha, baik kita yang UMKM ataupun perusahaan besar, mengalami 6 fase ini, disebut dengan J curve karena memiliki seperti huruf J. Masa pembikinan usaha itu pasti menurun, drop gitu, sampai ya penuh perjuangan lah. Setelah mulai kestabilan, maka dia akan pelan-pelan naik gitu. Morph itu berubah, bertransformasi menjadi mode bisnis yang paling ideal. Dia menemukan caranya, terus menemukan model baru, dan akhirnya memperbesar skalanya sampai keuntungan, harvest atau memanen keuntungan dari perusahaan itu. Ini semuanya, bukan cuma perusahaan teknologi ya, perusahaan besar, bahkan perusahaan kecil, UMKM, kita merintis usaha dari seperti ini. Kalau bisa keluar dari zona bawah, maka insya Allah akan berkembang. Tapi kalau tenggelam di situ, disinilah banyak perusahaan gugur, baik pengusaha UMKM juga gugur setelah itu. Nah, untuk supaya bisa mereka punya pasar yang banyak, maka mereka membakar uang. Seperti Tokopedia memberi cashback, Shopee gratis ongkir, ini bakar uang namanya. Jadi mereka nggak peduli rugi, makanya sampai Bukalapak rugi sampai 2 triliun, ya nggak? Karena mereka ingin mengembangkan perusahaan, mencari konsumen sebanyak-banyaknya. Nah, ini tujuan bakar uang. Supaya loyalitas, citra merek juga ada. Oke.
Alhamdulillah. Oke, itu yang sekarang nanti kita bahas, ini belum masuk. Jadi ini terkait venture capital, mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Baru yang terbaru ini Kopi Kenangan, mana ya? Saya kasih beritanya. Perusahaan yang Kopi Kenangan, saya nggak tahu di Banjarbaru ada yang di Kimol, dan juga Janji Jiwa. Janji Jiwa itu sampai sama modelnya kayak Bukalapak, banyak pengusaha-pengusaha yang terjun di perusahaan Janji Jiwa, gitu kan? Yang ada cabangnya di dekat Bangkasel, di dekat sebelah Polres. Sama kayak Bukalapak, dia banyak cabang, pengusaha-pengusaha luar negeri loh ini. Janji Jiwa ini kayak tadi kayak Bukalapak juga, yang akhirnya valuasi nilainya sampai hampir jutaan dolar gitu. Nilai perusahaan dari Janji Jiwa Kopi Kenangan, gerainya sampai berpuluh-puluh di Indonesia karena memanfaatkan generasi muda kelas menengah yang suka nongkrong. Tuh. Mungkin kopinya nggak terlalu enak, tapi kenyamanan tempat dan juga suasana itulah yang membuat Janji Jiwa seperti Bukalapak banyak gerainya banyak, jumlahnya banyak, dan sahamnya dimiliki oleh para pengusaha-pengusaha baik di dalam maupun luar negeri. Bahkan luar negeri mereka investasi di perusahaan Janji Jiwa sama kayak Bukalapak gitu. Melalui apa? Melalui modal ventura. Jadi modal ventura mengumpulkan duit, baru dia memberikan dana kepada pengusaha-pengusaha yang pendiri Janji Jiwa dan lain-lain ini. Oke, ini mungkin demikian. Nanti ada informasi mengenai UAS. Ini mana nih? Ada informasi mengenai UAS, nanti insya Allah minggu depan UAS untuk materinya akan saya sampaikan di grup WA. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan juga silahkan sampaikan ke grup WA. Ciao.